CEO PSIS Semarang Yoyo Sukawi masih berupaya mencari pengganti pelatih Sergio Alexandre. Meskipun diketahui PSIS Semarang sudah daftar Ian Andrew Gilan sebagai pelatih di PT LIB. Namun Andrew Gilan hanya dipinjam lisensinya oleh manajemen PSIS Semarang. Andrew Gilan sendiri diketahui merupakan direktur teknik milik PSIS Semarang. PSIS Semarang sengaja pasang Andrew Gilan sebagai pelatih sementara demi hindari sanksi dari PSSI. Sementara itu PSIS Semarang masih berupaya maksimal mencari siapa sosok pelatih tepat. CEO PSIS, Yoyo Sukawi mengatakan, saat ini manajemen Mahesa Jenar masih mengerucutkan kandidat pelatih PSIS Semarang yang baru. Yoyo menyebut pihaknya masih mempelajari CV nama-nama yang sudah masuk dalam incaran baik itu pelatih lokal ataupun asing. Menurutnya, pemilihan pelatih baru cukup rumit sebab harus mencari pelatih yang bisa mengangkat performa PSIS di Liga 1. Yoyo menambahkan, pihaknya butuh pelatih yang benar-benar cocok. Alasannya, sudah tidak ada lagi waktu untuk berubah. Nantinya, ucap dia, perubahan bakal dilakukan di putaran kedua. Yoyo menyebut, paling tidak di akhir bulan ini pihaknya sudah menentukan pelatih dan sudah harus didaftarkan ke PT Liga Indonesia Baru, LIB, selaku operator kompetisi. Kalau sesuai regulasi kita sudah harus dapatkan pelatih baru, minimal pelatihnya sudah didaftarkan walau belum datang minimal sudah kita daftarkan. Kita berlomba-lomba dengan waktu juga. Yang jelas ada beberapa kandidat, satu pelatih lokal dan beberapa kandidat pelatih asing, tandasnya. PSIS Semarang sendiri sudah menunjuk Ian Andrew Gilan sebagai pelatih kepala sementara PSIS Semarang diumumkan langsung melalui website resmi timpsis.co.id, Senin, tanggal 27 September tahun 2022. Didaftarkannya Ian Gilan tak terlepas untuk siasati masa tenggat waktu pendaftaran pelatih baru pengganti Sergio Alexandre di PSIS Semarang. Mengingat jika melebihi masa tenggat yang telah ditentukan, PSIS Semarang bisa saja terkena sanksi berat dari PSSI. Pelatih asal Skotlandia itu akan menjadi pelatih sementara PSIS Semarang setidaknya hingga Oktober mendatang setibanya pelatih baru Laskar Mahesa Jenar. Di sisi lain, kembali didapuknya Ian Gilan menjadi pelatih PSIS Semarang meski bersifat sementara semakin memperpanjang drama perekrutan pelatih Laskar Mahesa Jenar. Seperti diketahui, PSIS Semarang tak hanya sekali ini melakukan hal serupa. Jauh sebelumnya, tepatnya di ajang Liga 1 2021, PSIS Semarang melakukan beberapa pergantian pelatih yang hanya bersiklus pada bolak-baliknya nama yang sama menakodahi Hari Nur DKK. Berawal dari sosok Dragan Djukanovic, putuskan hengkang dan digantikan oleh asisten pelatihnya Imran Nahumaruri. Lisensi yang tak sesuai dengan regulasi membuat Imran Nahumaruri gigit jari. Ia tergantikan oleh pelatih asal Skotlandia, Ian Gilan November tahun 2021. Namun, performa yang justru menurun ketimbang saat dilatih Imran Nahumaruri membuat sosoknya dipindah tugaskan menjadi Direktur Teknik PSIS Semarang. Dan kembali lagi, sosok Imran Nahumaruri kembali melatih PSIS Semarang dengan berstatus lisensi baru sesuai dengan regulasi. Tapi sayang, hanya 1 bulan Imran Nahumaruri bertahan hingga pada akhirnya per 18 Desember 2021 kembali lengser dari kursi kepelatihannya. Lengsernya Imam Nahumaruri membuat Snack Sponsor menyerukan nama Dragan Djukanovic untuk kembali dipulangkan ke PSIS Semarang. Keinginan itu direalisasikan tim manajemen PSIS Semarang. Dragan Djukanovic akhirnya kembali melatih PSIS Semarang per tanggal 27 Desember tahun 2021. Akan tetapi, nasibnya saat ini tak sebaik saat pertama ia menginjakan kaki di kota Lumpia. Dragan harus mengakhiri tugasnya lebih cepat yakni per tanggal 1 April tahun 2022. Seusai kehilangan Dragan Djukanovic, untuk gelaran Liga 1 2022, PSIS Semarang akhirnya menunjuk Sergio Alexandre untuk melatih Septian David DKK. Sayang, baru 6 laga di kompetisi resmi Liga 1 2022 bersama PSIS Semarang, Sergio Alexandre akhirnya dilepas per tanggal 24 Agustus tahun 2022. Dilepasnya Sergio Alexandre di pekan ke-6 membuat 4 pekan kursi pelatih kepala PSIS Semarang kosong. Sosok Resal Octavian mengisi jabatan sementara Caretker hingga akhirnya di masa tenggat pengumuman pelatih, PSIS Semarang resmi menunjuk kembali Ian Gilan nahkodahi Laskar Mahesa Jenar hingga Oktober mendatang. Di sisi lain, drama PSIS Semarang terkait pelatih baru yang akhirnya menunjuk Ian Gilan kembali sebagai pelatih sementara membuat Snack Sponsor menaruh curiga. Kedua basis supporter PSIS Semarang itu menaruh curiga kepada manajemen yang menunjuk Ian Gilan pelatih kepala hanya untuk meloloskan dari sanksi saja karena lisensi yang ia miliki. Sementara dalam realisasinya, sesi latihan PSIS Semarang bakal ditangani oleh Resal Octavian hingga setibanya pelatih anyar Laskar Mahesa Jenar Oktober mendatang.
Patut dinantikan apakah ending dari drama pelatih PSIS Semarang yang sudah terjadi sejak gelaran Liga 1 2020 lalu. Akankah benar siklus bola Bali akan terhenti di sosok pelatih anyar, atau justru ada nama lama yang kembali menakodahi PSIS Semarang?